warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan labor fisika ini, serangkaian acara sosialisasi budaya positif dan pembentukan komunitas praktisi. Selawat serta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya bacakan susunan acara kita siang hari ini. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Selva Octavia SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Seluruh hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rio. Kepada Bapak Rio dipersilakan dengan segala hormat. Kegiatan kita langkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna wal iman qamina wa ubiyatul kamilatul tammah wal ikhlasan tammah wal yaqinan tammah wal mahabbatat tammah wal ma'rifatat tammah wal mahabbatat tammah wa hadisal istiya wal faidal likai wal ibata wal ismata wal fatana wal maghribatana. Allahumma. Terima kasih kepada Bapak Rio. Semoga dengan diawali doa tadi acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ruston Apini. Kepada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Majelis Guru beserta. Acara selanjutnya pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wilda Yudita. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, semangat. Semangat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baiklah, modul budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2.
disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, yaitu mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang disiplin positif. Menurut Dr. Liam Glaser, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal.
Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, di sini ada profil pelajar Pancasila, ya ada 6. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bergotong royong. 3, bernalar kritis. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan ke-6, berkebinekaan global. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi teori motivasi. Teori motivasi, apa itu motivasi? Ya, kita semua tahu apa itu motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Menurut Diana Gosset ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama dan kedua mungkin itu tidak bagus diterapkan untuk siswa kita. Yang ketiga ini yang harus kita terapkan, kita sebagai seorang pendidik seharusnya menuntut siswa kita supaya mereka bisa menerapkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia berjangka panjang hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan yang bersifat psikologis. Ya, yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Oke, selanjutnya ada tentang bertahan hidup, itu tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Jadi dunia akan berkualitas apabila kita melakukan semua. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Akan kita bahas tentang 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol di sini yang pertama adalah tentang penghukum. Kita sebagai seorang guru ya, pertama tentang penghukum. Penghukum itu adalah bisa menggunakan hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri penghukum ini mungkin nada suara lebih tinggi, bahasa tubuh seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Itu ada penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi yang ketiga, teman. Ya, teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dan yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan. Oke, kita dapat selanjutnya adalah manajer. Yang manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid
agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru sebagai manajer ya di situ. Baik, selanjutnya di sini ada motivasi eksternal, ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif dan kontrol diri, ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Di sini kita gimana berbuat, terus gimana hukumannya, gimana membuat rasa bersalah dan sebagai teman, serta pemantau atau manajer. Di sini kita lihat di depan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya, ya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau dua atau sepeda motor? Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Saya sudah melakukannya ya. Di sini berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas. Bagaimana? Oke, selanjutnya keyakinan kelas sudah saya laksanakan. Pertama, tentang disiplin waktu, belajar dengan semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, dan selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Itu cara membentukkan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu mungkin sebagian sudah tahu. Segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, menaikkan keyakinan serta menstabilkan identitas. Itu termasuk dari segitiga restitusi. Baiklah, menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini maka harus meyakinkan si anak dengan cara mana mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi seperti itu pertanyaannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat mungkin yang terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oke, nanti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi
Tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru, yaitu tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita sukses telah tercapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi yang kelas ini atau pertanyaannya menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Selanjutnya, materinya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Oke, apa itu hukuman dan penghargaan? Oke, penghukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ya. Lihat apa itu hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Oke, konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah penghargaan, sesuatu yang diberikan perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu, itu akan mendapat penghargaan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu adalah restitusi. Oke, baiklah. Di sini Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. 6. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan ketujuh, penghargaan penghukum. Oke, perbedaan penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Oke, pertama adalah tentang hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu memang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dan kedua, mungkin tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang pada hukuman. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dan hukuman identitas gagalnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dengan kesalahan, konsekuensinya murid atau anak taat peraturan. Itu adalah termasuk dari hukuman tadi. Yang termasuk negatif, netral, dan positif. Yang negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Oke, kalau mulai paksaan, stimulus respon, netralnya, dan positifnya teori kontrol. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan melihat video tentang restitusi pada anak. Saya sudah melakukan restitusi ini kepada siswa saya. Oke, ya.
di video ini. Oke, di sini kita lihat ya, maaf apa ya, di sini kita lihat cara siswa. Oke, saya menanyakan mengapa siswa melakukan kesalahannya, tapi dengan menggunakan restitusi, tidak langsung menghakimi. Jadi saya mendengarkan dulu mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak langsung saya menghakimi siswa tersebut ya. Kita lihat di videonya. Kenapa kamu tidak masuk pada pelajaran budaya Melayu? Padahal sebelumnya kamu ada saat pelajaran bahasa Indonesia. Benar Bu, saya tidak masuk pada saat pembelajaran budaya Melayu. Tetapi Bu, bukan hanya saya saja yang membolos. Ada beberapa teman saya dari jurusan lain yang juga ikut membolos. Oh begitu. Ibu tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu membolos? Saya membolos karena ikutan teman jurusan lain Bu, supaya terlihat kompak. Saya takut tidak ditemani sama teman-teman yang lain. Jadi saya mengikut membolos saja. Wah Edo, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa membolos. Edo, apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita ada dua. Yang pertama, disiplin. Dan yang kedua, bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab? Seperti apa orang yang disiplin dan orang yang bagaimana yang bertanggung jawab? Orang yang disiplin, taat pada peraturan kelas dan sekolah Bu. Bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti sekarang ya? Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Saya akan melakukan keyakinan kelas Bu. Oh begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf Bu kepada Ibu dan juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan melihat perkembangannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu muridnya Bu Wilda. Setelah saya melakukan diskusi dengan Bu Wilda, saya mendapatkan solusi dari masalah saya tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Ya, lanjut. Oke. Bisa dilakukan di dalam pembelajaran saya. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wilda. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Ibu sekalian, semangat? Semangat. Baiklah, hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati setiap pembelajaran Ibu. Baik,
Ibu sekalian, Ibu akan memberikan kertas ini. Nanti kalian tulis dan tempelkan di depan. Bal, nyumbal. Apa? Boleh kakak buka satu aja lagi. Oke. Menghormati pendapat teman. Larang ini saya.
Kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kalian sepakati selama belajar budaya Melayu Riau dengan Ibu. Oke, anak Ibu sekalian? Oke, paham? Baiklah, terima kasih. Kami baru saja membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan akan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.